Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar menjelaskan ungkapan permintaan maaf dan menulis puisi pada tema 5 subtema 3. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 dan KD 3.5. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Sekarang cermatilah gambar berikut ya anak-anak hebat. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain tanpa disengaja, Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan tersebut ya anak-anak hebat. Yang pertama, apa isi cerita di atas? Isi cerita tersebut yaitu saling memaafkan antar teman. Lalu yang kedua, sebutkan permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman. Apa kalian masih ingat nama permainannya anak-anak hebat? Tepat sekali, permainannya yaitu gobak sodor. Selanjutnya, kapan permainan itu dilakukan? Permainan itu dilakukan saat istirahat. Lalu, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny tidak disengaja menyenggol Udin. Kemudian, apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Anak-anak hebat, sebelumnya kamu telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Lalu, yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Lalu yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Dan yang terakhir, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, dari cerita Benny yang tanpa sengaja menyenggol Udin, kita dapat membuat teks percakapannya sebagai berikut. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan.
Lain kali hati-hati ya. Lain kali saya akan berhati-hati. Oh iya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Semoga besok dapat bermain lagi ya. Nah, ungkapan permintaan maaf pada percakapan tersebut yaitu, "Maafkan saya, Udin." Pernahkah kalian berbuat salah pada temanmu, anak-anak hebat? Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat ya. Misalnya di sini, saya lupa mengembalikan buku yang telah saya pinjam. Nah, kalimat maaf yang kamu ucapkan yaitu, "Maafkan saya lupa membawa buku yang telah saya pinjam kemarin." Sekarang berdasarkan percakapan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Peristiwanya yaitu Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Lalu yang kedua, apa yang diucapkan Benny kepada Udin? Yang diucapkan yaitu, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Lalu yang ketiga, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Karena tidak sengaja menyenggol Udin. Selanjutnya, siapa yang memaafkan? Yang memaafkan yaitu Udin. Nah, sekarang simpulannya ya anak-anak hebat. Kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Jika melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Anak-anak hebat, membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Lalu yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Kemudian, pemenggalan kalimat harus tepat. Dan yang terakhir, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Sekarang, bacalah percakapan berikut ya anak-anak hebat. Kamu harus membaca dengan teliti. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa, Siti. Tetapi besok jangan lupa ya. Sekarang cobalah memperagakan percakapan tersebut bersama ayah atau bunda di rumah ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Yang pertama, kata tanya apa? Kegunaannya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Lalu yang kedua, kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Lalu yang ketiga, kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi. Selanjutnya ada kata tanya siapa.
untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir ada kata tanya mengapa, untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih. Sekarang perhatikan puisi yang berjudul Kupu-kupu berikut ini ya anak-anak hebat. Nah, buatlah pertanyaan berdasarkan puisi tersebut. Misalnya di sini pertanyaannya yaitu, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Yang diceritakan dalam puisi tersebut yaitu kupu-kupu. Anak-anak hebat, sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Sekarang buatlah sebuah puisi. Puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Lalu tuliskan pada kolom berikut ini ya anak-anak hebat. Misalnya di sini judulnya yaitu lingkunganku. Lingkunganku. Lingkunganku bersih sekali. Kami menyapunya setiap hari. Lingkunganku rindang dan sejuk. Tak ada sampah mengotori. Sungguh indah lingkunganku. Ada bunga-bunga cantik. Ada burung-burung berkicau. Tempat anak-anak bermain riang. Anak-anak hebat, perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui, kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Perhatikan puisi Nyur Hijau ciptaan Ermaladi berikut ini ya anak-anak hebat. Dari puisi tersebut kita dapat menemukan kosakata baru. Yang pertama yaitu kata merayu. Merayu di sini artinya menari atau memikat hati. Lalu yang kedua ada kata nyiur. Nyiur artinya kelapa. Selanjutnya ada kata siar-siur. Siar-siur artinya mendesing-desing. Ini berhubungan tentang angin ya anak-anak hebat. Kemudian ada kata makmur. Makmur artinya banyak penduduk dan sejahtera. Dan yang terakhir ada kata permai. Permai artinya elok atau indah. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.